Udah nih, udah cakep kayaknya nih. Yuk, yuk sekarang kita di podcast selam bareng Noni Bera. Podcast selam. Ini gue akhirnya baru mulai lagi nih podcast selam season 2 habis vakum lama, ada kesibukan sama ya gitulah, pandeminya juga nggak jelas kan, kita susah juga ketemunya kan. Iya. Nah ini kenalin sendiri lah, masa gue kenalin, gue juga gak kenal banget sama lu. Capek deh. Halo, aku Noni Bera. Mungkin pada terkenalnya dengan diving ya. Iya emang, kan kita podcast selam, pasti ngomongin diving dong. Iya, tapi sekarang udah beralih ke mermaid. Nah itu tuh gue pengen nanya tuh. Jadi sekarang itu lo full time mermaid, gimana sih? Sementara ini iya, karena memang misi gue itu untuk membesarkan mermaid. Sebentar, mermaid itu apaan? Mermaid itu duyung kan, duyung. Yang gue tau mermaid duyung nih. Nih, kayak gini nih. Oh. Ini gila loh, ini tasnya dia. Coba kasih lihat. Gila ya tasnya. Duyung banget gak sih? Asli bener. Tak pada berantakan isinya, gue tutup dulu. Kunci mobil. Enggak tuh, kenapa mermaid gitu loh? Maksudnya kenapa enggak? Betul, tapi gini, gua tuh nggak buat gue tuh asing nih mermaid nih. Gue sering lihat beberapa kali ada mermaid kalau ada di pameran diving, tapi gue sendiri nggak tahu awal mulanya ada cabang mermaid ini. Lo bisa jelasin nggak? Awalnya sih dimulai dari tahun 2000-an deh, ya dari tahun 2000-an itu di Amerika sana Aqua Mermaid itu membuat suatu sekolah. Nah si yang bikin ini Mermaid Hana, dia tuh backgroundnya synchronized swimming gitu. Jadi memang banyak kegiatan. Bukan. Oh iya kali ya. Terusin aja. Biar jadi. Taruhin dulu. Iya, pokoknya si Aqua Mermaid ini dari Kanada, dia bikin suatu sekolah mermaid gitu. Ya. Nah, sekolah mermaid itu kebanyakan memang di pool, teknik renang, duyung yang di pool gitu. Ya. Jadi more ke synchronized swimming sebenarnya. Oke, base-nya synchronized swimming. Tapi gabungan antara free dive, karena tetap kita harus tahan napas untuk masuk dalam air, untuk meliuk-liuk. Jadi gabungan. Kalau free dive kan hanya tahan napas dan masuk, and then touchdown naik. Kalau si mermaid ini dia tuh lebih tahan napas dan bergerak, teknik si itunya mermaid swimnya itu gitu. Jadi gabungan. Dia tuh lebih susah atau lebih gampang dari free dive berarti? Lebih susah tuh, karena turun. Karena kan dia harus menahan napas dan bergerak. Sedangkan kalau di free dive itu kan seminimal mungkin kita melakukan gerakan supaya bisa tahan napasnya lebih lama gitu. Ya kayak gitu sih basicnya. Nah terus lo tau nggak mermaid ke Indonesia tuh kita tahun berapa tuh? Sekitar di tahun 2000 sebentar. Jadi yang duluan mulai itu ada cabang mermaid di asosiasinya adalah SSI. Sekitar 2010-an kalau nggak salah ya. Oh 2010-an. Iya, sekitar 2010 ke atas gitu. Nah, aku tuh pedi itu baru mulai di setahun 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi memang makanya gue tertarik tuh gini loh, Dit. Waktu pas kita kan kalau aku kan instruktur scuba ya. Iya. Jadi suka ada webinar. Nah mereka memperkenalkan tuh, ini ada produk baru nih kita nih dari pedi mermaid. Gue tertarik tuh. Tertarik banget. Pikir-pikir asik juga nih.
gue melihat sih ada bisnisnya juga gitu loh di situ. Secara kan kalau untuk si scuba ini udah ramai banget kan. Ya, ini cabang baru berarti mermaid itu resmi ada di PEDI sama SSI. Maksudnya bagian dari course juga sekarang? Iya, bagian dari course sama. Jadi disertifikasi melalui training yang ada kelasnya, ada full sessionnya gitu. Sama nanti setelah meet requirement baru gue bisa memberikan sertifikasinya kayak gitu. Oke. Jadi lu sekarang ada berapa sih instruktur mermaid di yang lo tahu ya? Kalau di PEDI yang gue tahu jadi udah ada mermaid instructor trainernya. Oke. Di Bali itu mermaid Deva. Iya, udah ada IT-nya mermaid Deva. Nah, gue menjadi instruktur sama dia gitu kan. Jadi kalau instrukturnya yang PEDI baru gue kayaknya. Ah, serius lu? Iya. Yang murni instrukturnya dong, karena kalau yang instruktur trainer satu Deva. Oke, IT-nya satu. Terus kayaknya ada satu lagi deh, mermaid Pia. Mermaid Pia memang udah lebih senior ya. Mermaid Pia sama mermaid Deva itu senior. Oke. Mereka kan dari SSI juga. Mulai dari SSI terus mereka pindah convert ke PEDI. Oke. Tapi yang jadi trainer baru Deva setahu aku loh. Oke. Jadi terus kalau yang instrukturnya doang yang PEDI, kalau di Indonesia kali ya baru gue. Kalau di luar ya udah banyak. Berarti ini landang basah banget buat lu ya. Cuman dia loh. Lu mau kemana lagi? Lu mau jadi mermaid sertifikasi di Jakarta. Kita nggak usah ngomong Indonesia ya. Kita ngomongin Jakarta aja. Ya cuman dia loh. Sementara ini. Yang lain nggak ada yang mau. Nggak ada saingan loh ini. Ntar kaya sendiri loh dia. Nggak ngajak loh. Amin. Nah, kalau mau jadi mermaid, ya sama lu dong pasti. Tapi caranya gimana? Caranya ya udah daftar aja, kita cocokin schedule, terus nanti tuh untuk jadi ada ininya kan, ada tahapannya, ada trial, ada basic mermaid, ada mermaid. Tapi kalau gua langsung kalau memang udah lu memang mau belajar mermaid, mendingan gua saranin langsung ke mermaid. Oke. Gitu. Abis mermaid kita naik lagi ke advanced mermaid. Advanced mermaid ini adalah ke laut, jadi kayak ocean mermaid gitu kalau di SSI. Oke, bedanya antara basic sama advance hanya itu aja. Jadi yang satu di kolam, yang satu lagi di laut. Di laut. Ya tentu aja beda semuanya. Alamnya beda. Terus juga harus belajar lebih untuk terutama safety. Iya, gitu. Pasti safety-nya ya. Tapi ngomong-ngomong gue tuh maksudnya tetap instruktur mermaid SSI dan PEDI loh gitu. Jadi gue tidak dengan gue convert bukan berarti gue tidak bisa ngajar SSI, tetap bisa. Oh, itu bisa juga? Tetap bisa. Oh, kalau mermaid tetap bisa dua-duanya gitu? Bisa. Nggak ada pindah agama jadi? Scuba juga boleh. Oh, kalau punya dua-duanya boleh ya? Boleh. Karena kalau udah level IT ya nggak boleh. Kalau gue kan boleh dong. Oke. Kecuali kalau IT berarti udah nempel sama agensinya, sama agamanya. Kalau gitu tuh nggak usah berantem soal agama lagi, udah 2022 loh. Masih aja sih soal gitu tuh. Ribet banget ya. Yang tujuan lagi susah ini zaman. Nah, mahal nggak sih? Nggak mahal sih sebenarnya. Iya. Cuman gini loh, Dek, gue mau jelasin karena orang banyak kan kalau ngeliat mermaid itu kayaknya gitu doang gitu ya. Iya. Tapi once lu udah nyoba, murid-murid gue yang udah gue telurkan ini nih, yang udah menjadi mermaid ternyata, aduh susah ya ternyata. Tapi jangan sedih, maksudnya jangan lu jadi takut untuk nyoba. Iya. Di mermaid itu pokoknya ada tekniknya, ada nggak cuman sekedar lu dandan cantik-cantik, pakai gini-gini, seksi-seksi, lu pakai tail. No, gitu. Karena memang ada tekniknya. Untuk sama aja kayak kita berenang deh. Iya. Basicnya pokoknya lu harus bisa berenang. Terus nanti dilatih basic free dive sama tekniknya, gitu. Semua digabungin dan butuh waktu. Kalau itu gue ngajar di kelas 3 jam. Iya. Terus nanti full sessionnya langsung nyambung tuh habis break. Full sessionnya 3-4 jam. Sebentar, lu ngajar di kelas 3 jam ngajar apaan aja?
Ya semuanya, teorinya bahwa developmentnya mermaid itu apa dari awal, terus juga gerakan-gerakannya, teknik napasnya. Nah ini gue pengen tahu nih, kalau misalnya di scuba diving kan 3 jam tuh karena kita bisa ngejelasin alat, bisa ngejelasin termasuk sama dong, alat yang dipakai, perawatannya, bagaimana cara makainya, gimana kan fin doang sih, apa aja sih emang alatnya? Fin doang, fin sama tail. Iya. Udah, sama ya kalau kita itu nose clip, nose plug. Ada nose clip dan nose plug juga ya? Ada. Jadi kayak masker itu juga pas kita latihan kita pakai pas lagi mungkin perform gitu ya, kan nggak bagus ya, lo lepas lah masker lo gitu. Itu nggak apa-apa tuh. Iya perih sih, asli. Cuman ya makanya pas latihan kita pakai masker, tapi pas udah mau foto kek, mau perform, copot supaya cakep. Sama pakai nose clip. Kalau enggak rasanya kayak di antigen, kayak di PCR. Bener. Iya, kita semua pasti udah pernah ngerasain dong kemasukan air ke hidung. Rasanya itu kayak deket sama hari akhir cuy. Perih memang. Asli. Ini deh, pegel. Gue sih seneng yang ngeliat mermaid ya, cantik coy itu kan. Nah, apa ya? Jadi tadi kan kalau lo bilang nih, berarti mermaid itu bukan cuma soal cantik-cantikan, tapi teknik yang bener juga. Iya. Emangnya ada yang selama ini yang tekniknya menurut lo kurang gitu sebetulnya? Jadi kayak bisa beresiko gitu? Ya gue nggak mau ngomong lah ya. Tapi nanti kalian yang bisa nilai sendiri ya gitu ya. Karena di gue tuh misinya adalah memang beda ya, karena kita dari scuba itu benar-benar diajarin safety. Betul. Safety gitu ya. Jadi dengan basic itu, gue tuh berusaha menerapkannya di mermaid ini. Jadi kayaknya kalau mungkin, mohon maaf ya, di tempat lain tuh hanya yang penting lu bisa masuk, kasih pemberat segala macam. Kalau gue enggak. Kalau gue ngajarin bagaimana caranya lu bisa membawa diri lu untuk bisa masuk dengan teknik tersebut ya. Dengan lu nyaman di air. Oh ya, karena basicnya gue juga berenang, jadi itu teknik pernafasannya segala macam gue benar-benar pengennya detail gue ajarin dulu sampai si calon mermaid ini nyaman. Sampai lu bisa menguasai nafas lu untuk membawa badan lu dalam air selama tahan napas gitu. Jadi nggak mau yang model cepet, oh lu nggak bisa masuk, oke, berat tuh masuk. Sedangkan kalau lu dengan pengalaman yang minim dan teknik yang masih terbatas, lu dengan pemberat, lu menyelam, beresiko kan bro? Banget, asli banget kan? Bisa celaka. Lu nafas lu udah habis, lu mesti naik, gitu. Belum paniknya. Jadi panik, ya, jadi paniki pasti biasanya. Asli. Gitu. Sebentar tuh lo bilang lo karena basic lo juga renang. Emang lo dari keluarga perenangan? Iya sih. Aduh, gue udah parfum gue Kapolri. Dari 5 tahun cuy, gue main kolam renang. Iya. Gue geser sedikit ya. Gimana sih rasanya di keluarga yang base-nya renang gitu sih? Rasanya jadi kuper. Iya asli. Jadi gini. Kan keluarga perenang kan nggak terlalu banyak nih di Indonesia nih, ya kan? Kita tahu lah. Keluarga Nasution. Dan keluarga Bera ini kan. Nah ini. Iya. Jadi gini, kita tuh berempat kakak beradik. Gue paling bontot. Yang pada kalian kenal mungkin abang gue yang nomor 3 ini, Richard. Richard siapa? Richard Sambera. Richard Sambera. Terus 2 lagi perempuan, laki perempuan. Nah dari 5 tahun kita udah masuk ke air. Jadi latihan tuh pagi, sore, subuh tahu latihannya. Serius subuh? Asli subuh latihan, terus sekolah. Di sekolah itu udah muap sampai kayak sedih banget gitu loh. Ya gitu, udah tuh pulang, makan siang, tidur, latihan lagi. Begitu setiap hari. Jadi yang gue bilang kuper adalah pergaulan gue hanya untuk di komunitas di klub renang itu. Gue nggak ada tuh main kayak anak-anak seumuran gue lainnya mungkin. Karena gue dari 5 tahun sampai ABG kan, sampai
masuk SMA. SMA tuh udah 15 tahun ya? Iya. Berarti 10 tahun gue ada 15 tahun. Iya 15 tahunan ya gue berenang. Kayak gitu. Jadi gue tuh dibilang kadang-kadang sama temen gue tolol. Jadi kayak orang polos bego gitu katanya. Karena gue kagak ngerti asli. Sumpah, itu gak dibikin-bikin kok. Gak sempet gaul banyak yang kadang-kadang ya maaf apa ya ketemu cowok juga jadi kayak ini gimana ya gitu awkward banget terus kadang-kadang pokoknya ketemu duyung biasa dia ketemu cowok di darat malah bingung. Kagak ketemu duyung juga gue baru sekarang. Nah kayak gitu deh. Jadi suka dukanya di keluarga berenang sih ya benefitnya juga banyak ya. Okay. Jadi kita mengerti arti persaingan sehat. Ya, terus komit waktu untuk latihan, untuk tidur, untuk makan. Jadi kita nggak ada tuh yang antar kayak sekarang. Iya antar suruh makan, suruh apa nggak bisa. Gue harus jam segini sampai jam segini tight schedule. Gue kalau nggak istirahat nanti gue capek. Jadi gue harus tidur. Terus gue harus makan jam segini. Kalau gue telat makan nanti gue telat tidur lagi. Nyambung semuanya. Ya, terus pola makan gue juga, aduh cuy, susu segini. Seliter. Oh itu ya. Iya. Setting atlet banget ya. Makanannya gulanya juga nggak terlalu. Pokoknya ya gitulah gitu. Jadi tapi kan tetap buah dari pengorbanan kita itu ada ya walaupun gue nggak sejadi kayak abang gue ya, kayak Richard, tapi semua orang kan prestasinya masing-masing. Tapi lo sempat jadi atlet ya? Jadilah, gue sampai pon aja. Oh sampai pon juga ya? Ya itu keren dong, gila. Enggak lah, biasa aja. Iya, berarti semua kedisiplinan lo yang ditanam dari kecil itu sekarang lo terapin di semua kegiatan gue lah ya, baik di kerja ya sekarang jadi scuba instructor, jadi mermaid instructor kayak gitu. Tapi mungkin nggak se-strict waktu dulu. Jadi gue meng-apply, gue tuh jadi mulanya ngajar berenang dulu sih. Gue suka aja gitu loh, mendeliver apa yang gue tahu gitu. Jadi waktu dari SMA kelas 1 pas udah mulai bubaran berenang, gue tuh langsung ngajarin anak-anak. Jadi gue gabung di fitness center Kebon Jeruk tuh. Terus gue liat ada kolam, ada temen gue punya anak gitu ya, berenang sama gue ajarin. Jadi keterusan terus ditawarin tuh di fitness center itu. Udah lo ngajar aja gitu ya. Ya udah, gue lupa deh bayaran, pokoknya kecil banget. Karena gue nggak intinya nyari duit. Iya, karena lo seneng kan. Gue seneng aja. Dan emang gue nggak tahu kenapa suka sama anak kecil. Jadi ya alhamdulillah terus tuh sampai akhirnya gue kerja, gue kuliah, gue kerja, gue tetap udah ngajar berenang sampai sekarang. Dari SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah lama. Gue banyak. Udah berapa murid lo berenang? Waduh udah nggak gue itu. Tapi gue bukannya yang kayak sekolah berenang gitu, cuman private. Iya private kan. Private. Sama dulu gue tuh SMA tuh, gue gini jelek gini. Pernah main sinetron. Apaan lu? Gue nggak tahu. Sinetron apa? Udah lupain. Nggak, jadi basic gue tuh begitu gue lepas dari berenang, dia gue mencoba hal-hal baru. Gue nggak daftar casting sih. Jadi kebetulan temen gue ada yang main, gue nganterin tuh ke studio. Langsung ditawarin dan gue join. Nah, ada callingan ya kayak gitu terus sampai ada yang dari sinetron zaman dulu sih. Apa sih judul? Keluarga Rahmat pernah. Terus Rumah Kami. Itu di mana tuh Rumah Kami? SCTV. Sama. Nanti gue browsing. Udah lama banget. Sama ada satu yang FTV itu yayasannya Pak Harto, Sekuntum Bunga Harapan kalau nggak salah. Nah kayak gitu sih. Jadi alhamdulillahnya juga orang tua gue itu tidak pernah melarang anak-anaknya mencoba dan melakukan hal-hal baru selama menurut lo itu positif. Jadi nggak pernah tuh kayak lu nggak boleh gini, lu harus begini, nggak pernah. Alhamdulillah bokap gue nggak kayak gitu. Jadi gue dibiarkan mencoba hal baru itu. Padahal kan lo tau dong kalau syuting gitu sampai tengah malam kok. Banget. Sampai pas bulan puasa aja kita bisa sampai sahur. Iya benar. Baru tidur kan udah harus pagi lah ada callingan lagi. Jadi kayak nginep, Bo.
Iya benar sih. Nah, itu mobil gue itu kan nyambung ya, terus gue kuliah. Gue ribet deh, ribetnya. Maksudnya ribet tuh gini, sok sibuk. Gue jadi waktu itu masih main sinetron, masih ngajar berenang. Terus gue udah kerja sambil kuliah. Begitu juga emang. Ya, tapi ini jangan ditiru. Jeleknya adalah karena gue akhirnya sudah punya duit sendiri. Kuliahnya gue tinggalin dulu, nanti deh gitu. Jadi memang gue tidak menyelesaikan gelar S1 gue, gitu. Tapi gue banyak pengalaman, alhamdulillah, gitu aja. Iya. Nah, yang lucu nih barang-barang di mobil gue tuh karena buat syuting segala macam, berarti kan gue taruh tuh properti gue ya, sepatu ya apa gitu ya. Nah, gue tuh mau kerja, habis pulang tuh mau kerja, gue main pakai sepatu dong, set gitu ya. Lo udah kebayang gak? Sebelah beda. Dan gue sadarnya pas di lift, pas gue ngaca, anjir. Kenapa gue ini karena kebetulan heel-nya sama. Heel lagi? Enggak, maksudnya yang tepleknya sama. Oh, jadi iya. nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah. Jadi gue jalan asik aja dong. Gue jalan aja yang sepatu slip on gitu. Iya. Pas gue ngaca di lift yang mantul gitu, anjir, gue balik dulu. Ngapain? Padahal bilang aja konsep. Beda banget gitu itu mah, aduh kacau. Kalau artis juga gitu kan, kalau kok karyanya begini, itu konsep, bilang aja konsep gitu, nggak bakal Zaman salah. dulu belum. Zaman dulu masih memalukan kalau kayak gitu. Ya udah tuh, udah akhirnya kayak gitu deh. Terus gue kerja di apa tuh namanya kayak buying agent, buying agency yang untuk garment ekspor keluar. Oke. Jadi jam kerjanya sama prinsipal kan beda dong. Betul. Ya, jam kita malam, dia baru mulai kerja. Iya. Bos, Base-nya di mana? Di Kuningan, di Bukan base yang sananya, Oh, di prinsipal. di Eropa, di Belanda Iya, sama Perancis. Beda 6 jam ya, Iya. 6 jam 8 jam ya. Iya, terus bos gua yang freak kerja gitu, Bo. Jadi giliran kita udah mau pulang, tar dulu nih, ada email. Iya, dia baru mau mulai. Waduh, gua bilang antrit. Tapi gue juga jadi ngikut pola, kebetulan cewek tuh, jadi ngikutin polanya si Kalina itu. Jadi nggak manja. Pengalaman pertama gue itu justru tough banget. Makanya yang alhamdulillah membentuk gue sampai sekarang bahwa gue kerja itu nggak nyantai, nggak terima bola ibaratnya gitu ya. Betul, lo jemput lo ya. Nah, gue jemput dong. Nah akhirnya kan pulangnya tuh balik lagi malam lagi sampai bokap gue gini, non, papa nggak pernah ngelihat kamu deh katanya. Karena gue pagi udah jalan. Terus everything I need tuh udah ada di mobil gue. Iya. Udah terus gue pulang tengah malam dulu. Tapi gaji kamu berapa sih? Papa bayarin deh. Yang penting papa bisa punya anak lagi. Asli. Aduh, bener-bener. Terus gue bilang enggak apa ya. Emang gue tuh menurut bokap gue tuh paling kecil. Tapi paling pemberontak. Iya. Pemberontak dalam arti sih alhamdulillah masih positif. Tapi dia nggak mau. Gue tuh menurut dia nggak mau. Biasanya anak seumuran gue begini, gitu. Lu harusnya kayak gini, enggak, gitu. Makanya dibebasin. Gue bilang gue mau kuliah, gue mau kerja, gue mau ini terserah. Yang penting menurut Moni bagus, kayak gitu. Jadi kayak yang dia bilang kerja gitu kan, gaji kamu berapa? Gue bilang bukan masalah uangnya, gue bilang gitu. Tapi ini kan hasil gue sendiri gitu loh. Jadi jangan lu bayar gue dengan uang lu, beda itu. Pride-nya beda ya, pride-nya. Kalau ngasih sini gitu. Pride-nya beda. Maksudnya gue kerja tapi tetap dapat duitnya juga nggak apa-apa, biar double. Dan take note, gue bayar kuliah gue saat itu pakai duit gue sendiri. Keren. Iya, walaupun masih ya disupport sama bokap sih, tapi tetap gue bisa traktir saudara-saudara gue. Jadi gue sebelum bisa nyetir tuh ada sepupu gue tuh jauh lebih tua. Nah kalau gue mau kemana-mana zaman waktu Sudirman masih kebut-kebutan, ya kan? Iya. Tahun berapa sih itu? Tahu lagi gue. Nah, lu ya termasuk. Terus gue suka nontonin tahu. Nah gue tuh waktu itu belum bisa nyetir, belum punya SIM. Gue nonton ngajak mereka, jadi gue traktir lah. Itu pakai duit gue sendiri loh.
Umur berapa tuh gue masih belasan kok. Iya, itu kebahagiaan, Belum 20. itu kebahagiaan banget ya. Lo bisa apa namanya? Berdiri di atas kaki sendiri lah, cie banget, cie banget gue ngomongnya nih kayak order baru. Tapi gue, aduh masih ada Manadonya nih, sorry gue emang backgroundnya Manado, nggak pas orang tua gue. Jadi coba kalau saat itu gue lebih nabung, kalau gue lebih seneng spend, gue lebih seneng membuat orang lain seneng ya, salahnya sepupu gue gitu. Benar. Ini McDonald, ini apa gitu. Jadi gue seneng aja, duit gue habis lagi. Buat orang seneng. Gitu. Aduh. Yang ngomong dia sendiri bukan gue. Tapi memang gitu. Yang penting kehappyan sekarang sama tuh, kayak orang Betawi juga gitu tuh. Kalau pengennya apa, kalau ada duit ya beli, jangan enggak gitu loh. Sama. Kayak orang Manado di kampung kan, habis panen. Panen cengkeh, punya duit. Party, Bo. udah bye habis itu nggak punya duit lagi, kerja lagi. Tapi intinya lu enjoy life gitu loh. Betul. Seru banget tuh, seru. Iya. Nah, sekarang gini, dengan semua pengalaman lu, kita balik ke Mermaid lagi ya, balik ke yang lu kerjakan sekarang. Lu harus promo juga nih. Gue juga pengen. Gak tau deh gue, tapi gak berani sih kalau Mermaid sih. Gue nonton aja. Lo harusnya nyoba. Kalau dia yang cakep boleh juga sih, gue akan sering-sering main sih ke tempat Mermaid itu, karena pasti banyak yang cakep. Nah, yang lu tanamkan ke murid lo dan calon murid lo, itu apa yang bisa? Ya, apa sih yang mau lo jual nih dari course Mermaid yang lu instrukturnya gitu loh? Iya, jadi kalau gue tuh benar-benar ngutamain teknik. Ya, gue ngutamain teknik. Walaupun gue juga masih belajar. Gue belum sesenior mermaid yang lainnya. Iya. Ya, tapi gue mengambil pengalaman, pelajaran dari mereka yang udah terdulu, yang senior gue. Ya, karena basic gue berenang dan gue juga memang coach gitu, jadi gue berusaha mengajarkan nanti ke murid-murid gue, begini loh dolphin kick. Lu jangan pakai terlalu banyak kaki atau terlalu ditekuk apa gimana, jadi lu dari hip, dari apa. Jadi gue memang bener-bener pengennya lu luwes karena gerakan teknik lu bener ya. Lu bisa tahan napas lebih lama karena teknik napas lu juga bener gitu. Jadi mungkin gue nggak banyak menjual seperti mereka-mereka yang di sekolah lain itu atau instruktur lain itu hanya lu dandanin cantik, lu ngejeng, pose, walaupun itu bagian dari mermaid. Karena di mermaid itu sendiri, kalau di SSI itu lu bisa ngambil sertifikasi mermaid model, mermaid underwater. Jadi supaya lu kalau nanti lu udah holding sertifikat itu, kalau nanti dari majalah dari apa mencari model underwater, lu bisa, lu certified untuk itu. Lu mampu untuk gitu. Kalau dandan segala macam hal cantik menurut gua kedua. Orang yang biasa-biasa aja, kalau yang dandanin cantik bisa jadi cakep cuy. Asli. Jadi kalau gua bener-bener pengennya basicnya deh, tekniknya deh, yang lu matengin dulu gitu kan, supaya lu juga nyaman nanti. Lu mau ngapain nanti, kayak mau guliran, kayak mau pose apapun, lu enak gitu. Nah tadi kan lo bilang ini berarti kalau ada sertifikatnya, kalau ada yang sudah underwater model, berarti itu bisa certified dan segala macamnya. Berarti udah banyak belum sih murid lo yang memang model, emang mau ngambil jadi mermaid ini untuk kerja dia, ada nggak sih? Belum ada sih. Tapi ada calon murid gue nih yang mantan model juga, Amanda. Ketunda sih kursus sama gue gara-gara dia waktu itu kita udah setting tanggal segini, ternyata gue COVID kemarin. Gue baru lulus S2. Jadi kena COVID, pas gue udah selesai dia ada jadwal lagi ke luar kota. Jadi tunda habis bulan ini sih insyaallah. Tapi gue lagi pengen nih lu pengen laki-laki. Gue belum ada murid laki. Waktu itu ada cuma trial yang gue sertifikasi belum. Kalau udah sertifikasi beda dong, berarti kan masuk pet ke PD-nya kan. Berarti ada nih. Karena orang-orang kayaknya ya masih berpikir kalau yang jadi mermaid itu yang rada geser gitu. Ngerti nggak maksud gue?
Sebenarnya kan nggak kayak gitu, dan lu masih tetap bisa menampilkan kemacoan lu walaupun lu pakai tel gitu. Iya, Ya benar. kayak si itu aja deh, film-film tuh Kayak Tunus itu, lah apalah kayak gitu-gitu iya. kan lu tetap gue gitu kan. Jadi lo pengen ada murid cowok Iya, ya buat mermaid ya? pengen, belum ada. Tuh. Banyak yang janji-janji doang. Termasuk ini. Gue masih belum berani. Tapi Iya. ntar gue coba beraniin deh. Jadi kalau misalnya ada yang mau course sama lu, hubunginnya kemana? Ke handphone gue boleh. Sementara ini sih gue masih banyak ngajar di Odi ya, di Odi Dive. Gue kerja sama Odi Dive. Gue sampai jadi instruktur juga itu banyak disupport dari Odi Dive. Tapi gue kalau misalnya ada yang SSI bisa, mungkin follow up-nya kita pilih aja nanti mau di Tribuana kek, mau di mana kek, bisa kok gitu. Nomor handphone gue kan ada lah di IG-nya Noni Vera. Oh iya, IG-nya. Follow. Ntar gue taruh di sini ya IG-nya ya. Iya. Teman-teman nggak usah lah, ntar banyak yang Oh nggak iya, jelas nanti lagi, banyak yang WA. Nah, bener. Ntar biar lu deh yang maju kalau mau ini. Gitu. Yaudah deh, kita ngobrol udah lama juga sih. Thank you ya. Thank you.